Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan tema Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita sudah bahas terkait lebih dalam bagaimana kemudian Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam di awal-awal beliau berjuang mendakwahi kaumnya sampai kemudian beliau hijrah bersama dengan istri beliau Hajar ke negeri Palestina. Kemudian setelah dari Palestina, beliau berangkat untuk berdakwah kembali ke kota Makkah. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perjuangan Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada akhirnya Allah berikan mukjizat-mukjizat yang begitu banyak. Allah berikan keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Yang kemudian keajaiban itu masih terus dirasakan hingga saat ini. Bagaimana kemudian ibadah haji, bagaimana kemudian ibadah kurban. Ya. Ini mengingatkan kita kepada sosok Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang punya iman dan ketakwaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hanya sekedar diperintahkan turun wahyu dari malaikat Jibril, tanpa ragu Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perintah tersebut. Maka hadirin sekalian, sebaliknya kita sebagai seorang muslim hendaknya pula mengikuti ayah yanda kita tercinta Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika syariat telah diturunkan kepada kita, ketika agama yang lurus ini telah diperintahkan kepada kita, maka wajib bagi kita adalah untuk mengikuti segala perintahnya. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, wa'mur bil ma'ruf, apa yang diperintahkan dalam kebaikan, maka itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Wan nahyu 'anil munkar, dan apa yang dilarang dari kemungkaran-kemungkaran, amalan-amalan jahil, amalan-amalan keburukan, maka sebaik mungkin, sebisa mungkin kita menjauhkan diri kita daripada kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin hadirin sekalian, kita sudah sampai pada pembahasan Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau ibunda tercinta Hajar alaihissalam berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah untuk mencari air. Pada akhirnya Allah berikan kepada Hajar, meskipun sebelumnya dia harus berjuang, meskipun sebelumnya Hajar harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan air, tetapi ternyata air itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya melalui telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya air itu muncul disebabkan kepakan sayap malaikat Jibril. Jadi kepakan sayap malaikat Jibril sehingga air itu kemudian keluar. Dan ini yang lebih rajih di kalangan para ulama, bahwasanya air Zam-Zam itu terjadi dan muncul ke permukaan bumi disebabkan kepakan sayap dari malaikat Jibril. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya hadirin sekalian, kalau kita melihat para ulama ketika mereka hendak minum air Zam-Zam, maka ada beberapa hal yang biasa mereka lakukan. Yang paling pertama adalah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa yang mereka inginkan. Dan ini sangat luar biasa hadirin sekalian, Zam-Zam itu kemudian disebutkan bahwasanya setiap kali orang yang menyebutkan air Zam-Zam, maka pahalanya akan mengalir kepada ibunda Hajar. Karena dialah yang menamai air itu tersebut sebagai air Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu hadirin sekalian, pada asalnya berasal dari kata Babilonia. Jadi orang-orang menamakannya Zam-Zam, artinya sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat dia idam-idamkan dalam kehidupan. Itulah disebut dengan Zam-Zam. Karena kemunculannya memang saat-saat di mana ibunda Hajar sangat-sangat membutuhkan air tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang meminum air Zam-Zam, siapapun yang mengucapkan kalimat Zam-Zam, maka pahalanya akan mengalir kepada ibunda Hajar alaihissalam. Dan ini sangat luar biasa hadirin sekalian yang Allah berikan kepada, keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Imam Syafi'i hadirin sekalian, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau ketika hendak minum air Zam-Zam, maka sebelum hendak beliau meminum air Zam-Zam, ada 3 permintaan yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui wasilah air Zam-Zam, tetapi tentu yang menjadi tujuan dia meminta adalah Allah. Dia dan sekalian, tidak mengapa kemudian kita meminum sesuatu, kemudian kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Seperti contohnya Imam Syafi'i.
Sebelum beliau hendak meminum air Zam-Zam, yang pertama yang beliau ucapkan, meminta kepada Allah, beliau meminta agar anak panah yang dia gunakan untuk berburu tidak pernah meleset. Ya. Seketika itu hadirin sekalian, ya, mulai dari saat itu sampai beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, maka anak panah yang dilemparkan oleh Imam Asy-Syafi'i tidak pernah meleset hadirin sekalian. Tidak pernah meleset disebabkan doa yang beliau panjatkan ketika hendak meminum air Zam-Zam. Kemudian yang kedua, beliau meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai ulama yang terkenal, ulama yang ma'ruf. Tentu terkenal di sini hadirin sekalian bukan ingin ditahu. Ya, bukan ingin dikatakan dia sebagai orang yang berilmu, tapi dia ingin bagaimana dengan ilmunya memberikan manfaat kepada orang lain. Maka Imam Asy-Syafi'i meminta kepada Allah agar dengan minumnya air Zam-Zam ini beliau menjadi ulama yang terkenal. Dan siapa yang tidak mengenal Imam Asy-Syafi'i hadirin sekalian? Bahkan di negeri kita, di negeri Indonesia, mayoritas terbanyak penduduk kaum muslimin adalah di negeri Indonesia, dan tentu kita bermazhab mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan ini hadirin sekalian juga menjadi bukti yang nyata bagaimana doa yang dipanjatkan oleh Imam Asy-Syafi'i menjadi kenyataan. Bahkan itu terjadi di negeri kita, negara Indonesia, yang mayoritas bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, kemudian yang terakhir hadirin sekalian, permintaan yang ketiga yang dimintakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah beliau meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, tentu hadirin sekalian, meskipun hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa yang akan masuk ke dalam surga, dan tidak satupun di antara kita yang bisa mengklaim dirinya untuk masuk ke dalam surga, paling minimal hadirin sekalian kita bisa melihat bagaimana amalan-amalan beliau, amalan-amalan soleh beliau yang beliau lakukan, banyaknya amalan-amalan ketaatan, tulisan-tulisan yang beliau tulis yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan memberikan manfaat kepada seluruh kaum muslimin. Ini sudah cukup bagi kita hadirin sekalian untuk bisa mengatakan memang Allah layak berikan surga kepada imam, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal pertama kali Hajar dan Ismail tinggal di kota Makkah. Jadi hadirin sekalian, dahulu kota Makkah itu tidak memiliki penghuni. Bahkan ketika Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar di lembah kota Makkah, disebutkan dalam riwayat ghairi dzi dzar'in, sama sekali tidak ada penghidupan. Tanaman tidak bisa tumbuh, air pun tidak ada, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat tersebut. Tetapi ketika muncul air Zam-Zam, maka dari situlah kemudian mulai ada penghidupan yang terjadi di kota Makkah. Hingga suatu ketika hadirin sekalian, di negeri Irak, di negeri Yaman. Jadi kalau kita lihat hadirin sekalian peta Arab Saudi, kota Makkah dan Madinah itu berada di tengah. Di sebelah selatan ada negeri Yaman dan sebelah utara ada negeri Syam. Suatu ketika hadirin sekalian, penduduk Yaman, ketika mereka kekurangan air. Jadi kalau kita melihat hadirin sekalian, penduduk Yaman adalah penduduk yang mayoritas orang Arab asli, Arab musta'ribah, atau orang Arab asli, tinggalnya di kota Yaman. Jadi dahulu hadirin sekalian belum ada yang tinggal di kota Makkah atau Madinah. Yang ada itu adalah orang tinggal di kota Yaman. Jadi dari situlah kemudian pertama kali orang Arab asli tinggal di kota Yaman. Suatu ketika hadirin sekalian, ketika negeri Yaman ini dilanda musibah, bendungan Musta'rib, bendungan Ma'rib, yang saat itu kemudian dijadikan sebagai pusat perekonomian, kehidupan negeri Yaman, tiba-tiba hancur, disebabkan oleh azab yang Allah turunkan kepada mereka karena adanya aturan-aturan yang mereka langgar. Jadi ada aturan-aturan yang ditetapkan dan syariat, tetapi kemudian dilanggar sehingga Allah mengazab mereka. Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan menghancurkan bendungan. Yang bendungan ini dijadikan sebagai pusat peradaban kehidupan mereka untuk menjalankan kehidupan. Baik itu untuk menyirami tanaman, makan, minum dan lain sebagainya menggunakan air tersebut. Suatu ketika kemudian hancur hadirin sekalian, sehingga penduduk Yaman, karena mereka sudah tidak bisa lagi mendapatkan penghidupan di negeri Yaman, akhirnya mereka hijrah
mereka hijrah ke negeri Syam. Ya, tentu hadirin sekalian, ya, kalau penduduk Yaman pergi ke negeri Syam, tentu dia harus melalui kota Makkah dan kota Madinah. Ya, jadi ketika dia mau pergi ke negeri Syam, karena diketahui hadirin sekalian, negeri Syam adalah negeri yang subur. Bahkan disebutkan, ya, kalau ada orang yang melemparkan biji apel, maka akan tumbuh seketika pohon apel tersebut di tempat tumbuhnya biji tersebut. Jadi ini menandakan bahwasanya sangat-sangat subur kehidupan di negeri Syam, sehingga orang-orang Yaman mau berhijrah ke tempat tersebut karena di negeri mereka sudah dilanda musibah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika hendak perjalanan menuju kota Syam, negeri Syam. Jadi negeri Syam ini dan sekalian ada banyak. Yang pertama adalah negeri Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, Mesir, Turki dan lain sebagainya. Negeri-negeri Islam disebut sebagai negeri Syam, termasuk Palestina. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak pergi ke negeri Syam untuk berdagang dan mencari penghidupan, tiba-tiba di tengah perjalanan hendak melalui kota Makkah, dari kejauhan salah satu di antara prajurit yang hendak melewati kota tersebut melihat ada seorang wanita dan seorang anak. Dialah kemudian Ibunda Hajar dan Ismail, yang kali itu kemudian berhasil mendapatkan air Zam-Zam. Akhirnya mereka pun mendekati Ibunda Hajar dan Ismail dan bertanya. Mereka bertanya kepada Ibunda Hajar dan Ismail, "Wahai Ibunda, apakah ada keinginan dirimu untuk membuat kami tinggal di sini? Apakah engkau mengizinkan kami untuk tinggal di sini, untuk menjalankan kehidupan atau untuk membuat kehidupan di negeri ini?" Ibunda Hajar karena memang dia juga membutuhkan orang-orang yang mampu menolong dia dan memanfaatkan air tersebut yang begitu melimpah. Akhirnya dia mengizinkan kepada penduduk Yaman ini untuk tinggal sama-sama membesarkan wilayah tersebut. Sehingga dari situlah hadirin sekalian, hiduplah dan terbentuklah yang disebut dengan kota Makkah. Hiduplah dan terbentuklah negara yang disebut dengan, atau kota yang disebut dengan kota Makkah dan kota Madinah. Dia tumbuhlah hadirin sekalian, mulailah kemudian penduduk Yaman yang disebut sebagai suku Jurhum. Jadi penduduk Yaman ini hadirin sekalian, salah satu di antara suku mereka adalah suku Jurhum. Suku Jurhum hadirin sekalian, karena mereka pandai dalam bercocok tanam, pandai dalam kemudian mengembangkan ekonomi, akhirnya mereka pun mampu menjadikan kota Makkah yang tadinya sama sekali tidak ada penghidupan, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai kehidupan di negeri tersebut, akhirnya menjadi kota yang sangat diidam-idamkan dan kota yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat luar biasa. Bahkan hingga saat ini hadirin sekalian, kota itu masih terus menjadi pusat peradaban negeri-negeri Arab Saudi, dijadikan sebagai pusat perekonomian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah hadirin sekalian awal mula terbentuknya kota Makkah, daripada Ibunda Hajar dan Ismail yang menemukan air dan penduduk Yaman yang kerusakan bendungan. Di tengah perjalanan mereka melihat penghidupan di kota Makkah dan mulailah membuat pemukiman di kota Makkah pada saat itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu hadirin sekalian, Ibrahim ketika dia meninggalkan anaknya Hajar, meninggalkan istri dan anaknya Hajar dan Ismail di kota Makkah, dia kembali ke Palestina. Hingga bertahun-tahun hadirin sekalian dia meninggalkan anak dan istrinya di kota Makkah. Suatu ketika dia pun kembali. Dia kembali dari negeri Palestina menuju kota Makkah untuk menjenguk anaknya. Untuk menjenguk anaknya Ismail alaihissalam. Suatu ketika hadirin sekalian, ketika Ibrahim telah sampai di kota Makkah, kemudian dia bertemu dengan istrinya Hajar dan bertanya kepada Hajar, "Wahai istriku, di mana anakmu Ismail?" Kemudian Hajar menunjukkan rumah Ismail, bahwasanya rumah Ismail berada di sebelah sana. Maka berangkatlah Ibrahim untuk berangkat ke rumah Ismail, yang kala itu kemudian dekat dengan tempat tinggal Ibunda Hajar. Ketika sampai di rumah Ismail, Ibrahim mengatakan kepada orang yang ada dalam rumahnya,